surga. Tersenyumlah kotaku kepada putra-putramu yang rela mengorbankan segalanya demi merah putih. They got one foot on the graveyard, another on the tail, but keep fighting in the morning moon with the flame and the candle heart. Lanjutkan, pasukan, siap, diberikan. Lambang-lambang kesatuan, komando pasukan khusus. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mulai.
Usia 40 tahun bukan hanya dewasa dalam cara berpikir, tetapi juga tentunya dewasa dalam sikap dan dalam cara bertindak. Kedewasaan cara berpikir, bersikap dan bertindak Korps Baret Merah tentunya tidak terlepas dari ciri-ciri khusus satuan ini yang sejak kelahirannya senantiasa dihadapkan kepada tantangan-tantangan tugas yang berat serta strategis. Sejarah juga mencatat bahwa tugas-tugas yang diemban oleh Kopassus ternyata bukan hanya mengupayakan pencapaian sasaran-sasaran operasional yang bercirikan sasaran tempur belaka, namun banyak diantaranya justru dalam ikut menentukan arah perkembangan sejarah bangsa Indonesia, di samping telah ikut pula mengambil bagian secara aktif dalam upaya menyelamatkan perjuangan bangsa Indonesia pada umumnya. Karena itu, dalam kegiatan memperingati hari ulang tahun seperti ini, kita selalu tergerak untuk memahamkan kembali makna hakiki yang terkandung di dalamnya dan benar-benar dapat menjadikannya sebagai wahana untuk menghayati dengan sedalam-dalamnya tentang jati diri dari kesatuan ini. Kita memang perlu menggali dan memetik hikmah peringatan ini, karena dengan demikian kita akan dapat mengukur dan dapat menilai pelaksanaan tugas-tugas pada waktu lalu, sekaligus dapat didaya gunakan sebagai pangkal kekuatan untuk membulatkan tekad dan meningkatkan semangat juang bagi pelaksanaan tugas sebagai prajurit Sapta Marga di masa mendatang. Melalui peringatan ini pula, dan dengan kadar kedewasaan serta pandangan yang jujur dan bersih, kita harus mampu menemukan berbagai faktor yang menjadi sumber keberhasilan pelaksanaan tugas, di samping tentunya berbagai penyebab kemungkinan terjadinya segala kekurangan bahkan kegagalan. Dengan hasil kajian itu, saya yakin dapat menjadikan diri kita menjadi lebih arif, lebih bijaksana, lebih tangguh, lebih mahir, serta lebih handal pula. Segenap warga Kopassus yang berbahagia, hingga saat ini Kopassus senantiasa mendapat limpahan tugas yang berat namun terhormat. Pimpinan TNI Angkatan Darat menilai bahwa semua pengabdiannya itu telah dipersembahkan dengan tulus ikhlas, berjuang sepenuh hati dan sekuat tenaga untuk mendharma baktikan seluruh kemampuan yang dimiliki, bukan bahkan rela mengorbankan jiwa raga sekalipun bagi tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap dan semangat pengabdian seperti itu pula lah yang telah mengantarkan Kopassus menjadi kesatuan yang dihormati dan disegani baik oleh kawan maupun lawan. Saya menilai bahwa dalam pertumbuhannya Kopassus telah dapat membangun sistem pembinaan kemampuan dan keterampilan sebagai unsur-unsur yang amat menentukan, namun tetap berjiwa dan bersemangat pejuang Sapta Marga. Hendaknya hal-hal tersebut dapat tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi sesuai dengan sasanti satuan ini, yakni mahir dan andal, serta sejalan pula dengan tantangan yang dihadapi TNI Angkatan Darat dalam menghadapi dinamika pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Tugas-tugas ABRI TNI Angkatan Darat dalam melindungi seluruh wilayah tumpah darah Indonesia dan mengamankan serta menyukseskan pembangunan nasional, termasuk mengamankan dan mensukseskan pemilu tahun 1992 dan sidang umum MPR tahun 1993, dinilai akan semakin berat karena sifat dan bentuk gangguan dan ancaman yang akan dihadapi tentu akan semakin berat dan kompleks. Kopassus sebagai bagian dari TNI Angkatan Darat yang memiliki kemampuan profesional dan kemampuan tempur khusus tidak akan terlepas dari tugas dan tanggung jawab tersebut, seperti halnya tugas-tugas yang diemban oleh jajaran satuan-satuan ABRI lainnya. Pada dewasa ini, ada sementara pendapat bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan semakin canggih, mengedepankan gambaran bahwa peperangan di masa-masa yang akan datang seolah-olah
sangat tergantung dan sangat dipengaruhi oleh dan hanya akan dapat diselesaikan dengan menggunakan senjata-senjata modern dan senjata-senjata yang canggih belaka. Pandangan seperti itu tentunya tidak keliru. Namun demikian, tidak seluruhnya benar. Tidak seluruh negara dan bangsa di dunia ini memiliki semua persenjataan yang paling mutakhir, yang sangat mahal pemeliharaan dan biaya operasionalnya. Sebaliknya, peperangan dan pertempuran-pertempuran yang bersifat konvensional dengan senjata-senjata yang tidak terlalu modern masih akan banyak mewarnai penyelenggaraan operasi-operasi militer. Dengan dasar tilikan sedemikian, di samping mengacu pada sejarah perjuangan bangsa, maka pengetahuan militer dan bentuk-bentuk pertempuran yang bersifat konvensional masih akan tetap berlaku dan akan mendasari pola pembinaan di dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu, pembangunan kemampuan TNI Angkatan Darat masih akan diwarnai dengan pembinaan dan peningkatan kemampuan-kemampuan konvensional yang benar-benar harus dapat diandalkan tanpa mengesampingkan upaya-upaya meraih kemampuan teknologi modern dan canggih yang sesuai dengan kebutuhan. Setiap unsur TNI Angkatan Darat harus dibina agar memiliki tingkat kemahiran profesional yang tinggi di bidangnya masing-masing. Karena itu, Kopassus juga harus terus melakukan pembinaan agar memiliki kemampuan-kemampuan yang semakin meningkat hingga benar-benar sesuai dengan jati dirinya sebagai pasukan khusus. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang semakin berat dan luas, dihadapkan kepada keterbatasan-keterbatasan serta pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, satuan-satuan dalam jajaran Kopassus harus benar-benar memiliki kemampuan-kemampuan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Antara lain adalah kemampuan intelijen strategis yang memungkinkan satuan-satuan TNI Angkatan Darat lainnya mampu memperoleh peringatan dini dan deteksi dini terhadap setiap gejala yang akan timbul. Hendaknya selalu diingat bahwa informasi yang diterima lebih awal akan memungkinkan satuan-satuan mampu mengantisipasi dengan baik dan mampu bertindak lebih cepat untuk mengatasi ancaman sebelum ancaman tersebut berkembang menjadi lebih besar. Risiko yang akan dihadapi dalam upaya preventif bagaimanapun akan lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan dengan risiko dari suatu tindakan represif. Dengan demikian, keberhasilan mencegah suatu ancaman potensial yang mampu berkembang menjadi ancaman nyata akan jauh lebih menguntungkan, sebab akan mampu menghindari kemungkinan jatuhnya korban yang sia-sia. Segenap warga Korps Garut Merah yang berbahagia, setelah mengalami pahit getirnya perjuangan dalam perjalanan panjang sejarah kesatuan ini, marilah semuanya itu kita syukuri, dan hendaknya kemampuan, kekuatan, peranan, serta sifat elit yang melekat pada satuan ini jangan sampai menjadikan Kopassus sebagai satuan yang bercirikan eksklusif, sombong, dan takabur, sehingga menempatkan dirinya terpisah dari satuan ataupun prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat lainnya, apalagi dengan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sifat elit dan keandalan yang dimiliki Kopassus sesungguhnya terletak pada kapasitas atau kemampuan operasionalnya, dan sama sekali bukan terletak pada sikap, pada penampilan, lebih-lebih pada perilaku para prajuritnya. Sikap dan perilaku prajurit Kopassus harus tetap berlandaskan dan berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib ABRI, serta mencerminkan kepribadian prajurit TNI yang utuh, jujur, dan bersahaja. Untuk itu, saya menekankan agar setiap prajurit Kopassus senantiasa menghayati identitas dirinya sebagai prajurit dan pejuang, yaitu prajurit yang memiliki motivasi kejuangan yang tinggi dalam setiap langkah pemikiran dan tindakannya, sekaligus sebagai pejuang yang memiliki landasan kemahiran dan keterampilan di bidang ilmu olah keprajuritan. Kita pahami bahwa kemampuan-kemampuan seperti itu hanya dapat dicapai melalui kerja keras, ketekunan, dan keuletan dalam melaksanakan tugas.
ketekunan di dalam arena pendidikan maupun kesungguhan dalam berlatih secara teratur dan berkesinambungan. Sementara itu kita pahami pula bahwa dalam upaya meningkatkan motivasi kejuangan maupun ilmu olah keprajuritan, mutlak diperlukan adanya disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, pimpinan TNI Angkatan Darat senantiasa menekankan tentang pentingnya memelihara serta meningkatkan disiplin, baik disiplin perorangan maupun disiplin satuan di seluruh jajaran TNI Angkatan Darat. Terwujudnya disiplin di lingkungan TNI Angkatan Darat akan menunjang terciptanya disiplin di lingkungan ABRI dan di tengah-tengah masyarakat, yang pada gilirannya akan dapat merangsang terwujudnya disiplin nasional secara keseluruhan. Keteladanan dan kepeloporan setiap prajurit ABRI dalam upaya mewujudkan disiplin nasional merupakan hal yang amat penting, mengingat semakin luas dan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam melanjutkan pembangunan nasionalnya. Di samping itu, terwujudnya disiplin nasional akan menjadi pilar penyangga utama bagi terciptanya stabilitas nasional dan ketahanan nasional, yang kesemuanya itu merupakan elemen-elemen yang paling mendasar bagi keberhasilan pembangunan nasional. Para perwira, bintara, dan tamtama sekalian, pimpinan TNI Angkatan Darat menilai bahwa semua program kerja Kopassus telah diupayakan terlaksana dengan baik, sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang telah digariskan. Hal tersebut hendaknya terus dipertahankan dan dilanjutkan dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi, serta dapat ditumbuh kembangkan dengan kemampuan yang ada secara maksimal. Dengan semakin syaratnya tantangan dan tugas-tugas serta dinamika di masa mendatang, maka tidak ada alternatif lain kecuali bahwa kita harus tanggap dan ikut aktif dalam dinamika kemajuan itu dengan sikap antisipatif, penuh daya kreasi, dan mampu menemukan dan menampilkan karya-karya inovatif. Pada saat ini kita tengah menghadapi tugas-tugas nasional, yaitu mensukseskan pemilu tahun 1992 dan sidang umum MPR 1993. Kesiapan untuk itu tentunya sudah dimiliki oleh semua jajaran TNI Angkatan Darat, termasuk Satuan Korps Baret Merah. Oleh karenanya, saya menyambut baik tema yang digunakan dalam peringatan hari ulang tahun ini, yaitu dengan jiwa semangat Sabta Marga, Kopassus terus meningkatkan profesionalisme dan siap mensukseskan pemilu 1992 serta sidang umum MPR 1993. Hal ini menunjukkan tentang adanya kepekaan atau daya tanggap yang tinggi, serta menggambarkan kesiapan Kopassus dalam menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi di masa mendatang. Para perwira, bintara, dan tamtama yang saya cintai, demikianlah sambutan saya pada kesempatan peringatan Hari Jadi Korps Baret Merah kali ini. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya mengajak segenap prajurit Kopassus untuk sejenak menundukkan kepala guna memberikan penghargaan dan menyampaikan terima kasih kepada para pendahulu yang telah berupaya menjadikan kesatuan ini mencapai kemajuan sebagaimana adanya hingga saat ini. Juga kepada segenap pihak, terlebih-lebih kepada segenap rakyat yang telah bersama-sama bahu-membahu dan mengulurkan bantuannya selama satuan ini bertugas. Sebagai tanda syukur dan terima kasih itu, saya ingin menekankan kepada segenap prajurit Kopassus, dimanapun kalian berada, agar tetap setia dengan dilandasi idealisme yang dalam terhadap perjuangan bangsa, dengan lebih mengamalkan jiwa Sabta Marga, sumpah prajurit, dan janji komando. Keseluruhan jiwa juang tersebut hendaknya diwujudkan dalam kehidupan setiap prajurit komando, baik di daerah pangkal, daerah pelatihan, maupun di medan-medan operasi. Hindari perilaku yang bersifat rutin dan sifat acuh tak acuh terhadap lingkungan yang bisa membuat kurangnya kepekaan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan. Tingkatkan kepekaan terhadap tumbuh berkembangnya aspirasi masyarakat dan dinamika koalisi sosial yang ada, dan
Jangan lengah. Dengan sikap seperti itu pula lah kalian akan dapat meningkatkan kemahiran dan keandalan yang telah kalian miliki. Akhirnya, atas nama pimpinan TNI Angkatan Darat dan selaku pribadi, saya mengucapkan selamat berulang tahun dan selamat berbahagia kepada segenap warga Kopassus dimanapun sedang bertugas. Seiring dengan itu, berhubung kini masih dalam suasana Hari Raya Lebaran, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1412 Hijriah, khususnya kepada warga Kopassus yang beragama Islam. Demikianlah amanah saya pada peringatan Hari Ulang Tahun Kaus Baret Merah ke-40 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dirgahayu Korps Baret Merah. Sekian dan terima kasih. Ada lambang-lambang kesatuan, komando pasukan untuk laporan selesai. Lanjutkan kegiatan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat PTP Bea Cukai sudah mulai mendengar. Mas, yang situ mas. Karena kalau cepat airnya lewat. Ada yang bisa didesain untuk kepada saudara. Kita saksikan berikutnya jenis payung parabolik yang didesain. Kita berikan tepuk tangan kalau tepat. Setelah sebelum nasional yang sudah beribu kali terpindah. Jadi diharapkan mereka bisa berjalan dengan baik dan selamat. Program yang kedua, para hadirin akan kita demonstrasikan peterjun putri dari seluruh Indonesia. Di luar negara. Mengharapkan untuk para terjun tidak paling dahului untuk mendarat. Yang kedua sudah mulai loncat dari pesawat. Mereka
mendemonstrasikan kerjasama payung di udara. Generasi terjun Fitri dan R3 Angkatan dan Polri. Kita saksikan para diri payung sudah menerbang. Mereka menggunakan seragam dari masa penampakan usul yang dulu digunakan oleh RPKAD pada tahun 1952 sampai dengan 1964. Empat petunjuk menggunakan seragam tersebut menggunakan payung berwarna perjuangan, warna yang kita saksikan penerjun putri senior kita. Round ketiga akan melaksanakan penerjun utama P-30. Yaitu payung yang digunakan untuk bergendongan. Payung tersebut dapat Rekan 2 Imam Rusmono. Mungkin terjun rasa nostalgia karena
Yang terhormat Pak mundur lagi Pak. Bapak Panglima Angkatan Senjata. Ini masih ada tamu. Bapak Kasat. Para tamu dan undangan, para ibu-ibu dan wakapolri, serta segenap hadirin yang saya hormati pula. Bersama-sama dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segenap rahmat dan ridho-Nya. Maka pada hari ini telah dapat dilaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun Korps Payung Merah yang ke-40 dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Selanjutnya, pada kesempatan ini, saya atas nama warga Korps Payung Merah mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk mengikuti upacara parade hari ulang tahun ke-40 serta acara tumpengan yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Selanjutnya juga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan semua pihak atas segala bantuan yang diberikan sehingga HUT Kopassus ke-40 ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sebagaimana telah kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu, setiap menyelenggarakan HUT Kopassus, peristiwa ini dijadikan juga suatu tonggak evaluasi dan mawas diri bagi anggota Kopassus. Untuk itu, di dalam menyongsong hari ulang tahun Kopassus telah dilakukan berbagai kegiatan, antara lain kegiatan olahraga, baik olahraga militer maupun olahraga umum, kegiatan bakti sosial, kegiatan para sehat, dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan tujuan untuk mempererat persatuan-kesatuan di antara kita sesama ABRI maupun di dalam rangka menggalang kemanunggalan ABRI dan rakyat. Selanjutnya, di dalam sebagaimana diketahui bahwa dalam tahun yang lain apabila dalam penerimaan dan penyelenggaraan acara HUT ini terdapat kekeliruan, kekurangan di sana sini. Dan sebagai penutup, kami mohon restu sehingga agar di tahun-tahun mendatang kiranya Kopassus masih dapat melaksanakan pengabdiannya dengan warga bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya. Sekian kata pembukaan. Terima kasih. Para hadirin sekalian,
Marilah kita ikuti bersama-sama sambutan daripada Bapak Presiden yang akan saya bacakan. Para perwira, bintara dan tamtama, hadirin yang terhormat. Hari ini Kopassus genap berusia 40 tahun. Pada hari yang berbahagia ini, saya sampaikan ucapan selamat kepada segenap prajurit Kopassus dimanapun saat ini sedang bertugas. Saya ikut memanjatkan doa, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat, membimbing, dan melindungi kesatuan yang menjadi kebanggaan abdi dan rakyat Indonesia ini dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Korps ini kita bentuk tidak lama setelah bangsa kita memperoleh kemerdekaan, di saat negara yang kita bangun dengan pengorbanan yang sangat besar itu menghadapi ancaman perpecahan dari dalam oleh berbagai unsur separatis. Korps ini memang kita bangun untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa dalam saat-saat kritis. Bangsa dan negara ini kita bentuk dan tumbuh dalam waktu yang panjang sebagai sarana dan bahana politik agar rakyat kita yang amat majemuk dapat mencapai cita-cita bersama dan memenuhi kepentingannya masing-masing. Secara bertahap dan dengan menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, serta melalui rangkaian musyawarah dan mufakat yang tidak putus-putusnya, bangsa kita pada tahun 1945 berhasil mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pancasila yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan kita amalkan melalui rangkaian pembangunan nasional, di satu sisi menjamin kesatuan dan persatuan nasional kita, dan di sisi lain memberikan ruang gerak yang cukup bagi tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan kreativitas berbagai golongan dan lapisan masyarakat kita. Persatuan dan kesatuan nasional itu merupakan kebutuhan mutlak kita. Hanya melalui persatuan dan kesatuan itulah kita dapat memiliki kekuatan nasional yang besar yang kita perlukan untuk mewujudkan cita-cita besar kita mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Suatu bangsa yang terpecah menjadi satuan masyarakat yang kecil-kecil hanya akan dapat menghasilkan keluarga yang kecil-kecil. Dalam wadah kesatuan dan persatuan nasional yang besar, kita akan mencapai karya-karya pembangunan yang besar. Kita adalah bangsa yang majemuk. Kita tidak akan menghilangkan kemajemukan itu. Yang kita upayakan bersama dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya adalah bagaimana kita menjadikan kemajemukan tadi menjadi kekuatan yang menegarkan utuh bangsa kita dan bukan menjadi unsur-unsur yang mencerai-beraikan kita lagi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sekaligus menjamin keutuhan bangsa dan negara serta menjamin ruang gerak masyarakat dan unsur-unsurnya ini. Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa makin taat kita dalam melaksanakan kesepakatan nasional itu, makin mantap pula kemajuan yang kita capai. Sebaliknya, makin tidak taat kita dalam melaksanakannya, juga makin jauh kita dari apa yang kita cita-citakan. Dalam waktu hampir setengah abad usia negara kita sekarang ini, kita sudah berhasil mengembangkan dasar-dasar sistem nasional kita sendiri yang terdiri dari sistem politik, sistem ekonomi,
sistem sosial budaya dan sistem pertahanan keamanan yang sepenuhnya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Sistem nasional ini sudah mulai berfungsi dengan baik dan telah dapat mempersembahkan taraf hidup yang makin lama makin baik bagi seluruh rakyat, baik yang hidup di perkotaan maupun yang hidup di pedesaan. Merupakan misi sejarah dan tugas konstitusional kita semua agar sistem nasional itu tetap berjalan dengan baik dan dinamis. Para perwira, bintara dan tamtama, selama 40 tahun usianya, Kopassus telah menunjukkan pengabdiannya yang besar kepada rakyat, bangsa dan negara. Kesatuan ini selalu tampil di depan dalam membela dan mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dan rongrongan dari manapun datangnya. Berbagai medan operasi di tanah air dan bermacam-macam operasi khusus telah dilaksanakan oleh Kopassus. Memang tugas yang demikian itulah yang dipercayakan ABRI kepada kesatuan ini. Selama ini tugas-tugas tadi telah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dapat diselesaikan dengan gemilang. Prestasi tadi hendaknya terus dipertahankan. Prestasi yang gemilang itu jangan sampai membuat prajurit-prajurit kesatuan ini lupa diri. Sebaliknya, prestasi tinggi dan kemahiran olah yuda serta pengalaman luas yang dimiliki kesatuan ini hendaknya membuat prajurit-prajurit Kopassus makin rendah hati. Untuk itu saya minta peringatan hari ulang tahun sekarang ini juga digunakan sebagai sarana untuk mawas diri. Mawas diri tadi hendaknya tidak saja dilakukan terhadap pengabdian seluruh kesatuan, tetapi juga dilakukan terhadap diri masing-masing anggota. Sebab tingginya mutu pengabdian pasukan seperti Kopassus ini sangat ditentukan oleh kadar pengabdian masing-masing anggota. Para perwira, bintara, dan tamtama, kita bersyukur bahwa dewasa ini situasi internasional menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan, baik di bidang politik maupun keamanan. Situasi dalam negeri juga terus bertambah mantap dan dinamis. Meskipun demikian, kita harus selalu menyadari bahwa gangguan keamanan dan suatu krisis bisa terjadi di setiap waktu, baik karena adanya campur tangan dari luar maupun karena kealpaan kita sendiri. Karena itu, Kopassus yang menjadi andalan ABRI dalam tugas pengamanan negara harus selalu siap dan waspada. Untuk itu, Kopassus harus terus-menerus mengikuti perkembangan keadaan di dalam maupun di luar negeri, memperkirakan setiap kemungkinan perkembangan terburuk yang dapat terjadi dan mengancam integritas Republik Indonesia, serta melatih diri agar mampu menanggulanginya dengan secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya. Stabilitas nasional yang mantap dan dinamis makin kita perlukan, karena tidak lama lagi bangsa kita akan memasuki tahap baru dalam pembangunan, yaitu tahap tinggal landas. Seperti yang sering saya ingatkan, proses tinggal landas dalam pembangunan itu merupakan kurun waktu yang kritis. Apabila kita berhasil melewatinya dengan selamat, maka bangsa kita akan dapat menjadi bangsa yang maju dan rakyat kita akan hidup makmur sejajar dengan bangsa-bangsa yang telah maju lainnya. Sebaliknya,
Apabila sampai tidak berhasil melewati masa-masa kritis tadi, maka pembangunan bangsa kita akan mengalami kemunduran. Bahkan tidak mustahil akan mengalami kegagalan. Karena itu, kondisi keamanan dan ketertiban yang mantap di seluruh wilayah Republik Indonesia harus kita ciptakan, sehingga mampu mendukung pembangunan yang sedang berada dalam saat-saat yang kritis. Adalah harapan kita semua agar Kopassus dapat melaksanakan tugas dan kehormatan yang dipercayakan kepada satuan ini dengan sebaik-baiknya. Saya juga minta agar seluruh warga Korps Baret Merah terus mempertebal tekad dan semangat dalam mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berpedoman kepada sabta marga dan sumpah prajurit, serta memantapkan penghayatan terhadap hakikat dan tanggung jawab sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit. Dirgahayu Korps Baret Merah, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Jakarta, 16 April 1952, Presiden Republik Indonesia Soeharto. Terima kasih. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, para pahlawan pendahulu kami, yang telah rela mengorbankan apa yang ia miliki. Kami yang ditinggalkan berjanji akan meneruskan perjuangan mereka demi tetap tegaknya panji-panji serta kehormatan negara dan bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Persiapan pemotongan tumpeng. Limbah proses berhenti ketika tadi meningkat toleransi menyertai gerakan langkah prajurit gagal menuju bandara Bakti dalam kegiatan mereka membela bumi pada siapapun tercinta. Negara-negara yang sudah karena gabungan perjalanan bersama. Partai-partai yang misi karena keagungan jiwa Indonesia. Selanjutnya tugas operasi yang pernah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Di antaranya operasi Seroja Timur periode tahun 1977 sampai dengan 1990 sebanyak 5 kali.
dan operasi daring 2 Aceh tahun 1991-1992 satu kali. Di dalam setiap penugasan selalu menunjukkan semangat, dedikasi, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang dibebankannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan tugas-tugas operasi. Antara lain prestasinya yang menonjol adalah: 1. Di daerah operasi Timur Timur periode 1989 sampai dengan 1990 telah berhasil menyergap dan menangkap hidup GPK atas nama Mau Lapek dan menembak mati 3 orang GPK dengan merampas 3 pucuk senjata di daerah Saitama Polsek, tepatnya tanggal 24 Desember 1990 jam 05.30 waktu Indonesia Timur. Dan dengan keberhasilan ini diberikan penghargaan dari Power of Team untuk dispensasi masuk pendidikan yang akan datang. Selanjutnya di daerah operasi Aceh periode tahun berhasil mencegat dan menembak mati tokoh puncak GBK Aceh Merdeka